Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap negara memiliki senjata rahasia, setiap daerah memiliki kekhasan akan senjatanya, dan setiap manusia muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memiliki senjata rahasia, senjata yang sudah dibekalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dirinya. Apa itu? Doa. Doa banyak orang yang menyikatkan duit, usaha, dan juga adalah ikhtiar. Ini merupakan satu keinginan, satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh setiap individu. Terkadang kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita membutuhkan sesuatu. Namun, Allah terkadang mengabulkan sesuatu itu tidak sesuai dengan keperluan kita. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, apa itu keinginan? Jadi Allah hanya memberikan sebuah keperluan, kebutuhan, bukan keinginan terhadap manusia itu sendiri. Ketika kita berdoa kepada Allah pun terkadang Allah tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena disinilah kita harus introspeksi diri kita. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan pernah tertolak doanya. 3 golongan manusia. Apa yang pertama? As-shaimu hatta yuftira. Seseorang yang sedang berpuasa. Tidak disebutkan dalam hadis ini apakah dia puasa sunnah ataukah puasa wajib. Tapi Rasulullah mengeluarkan hadis ini pada syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Bahwasanya seorang yang sedang berpuasa menahan dirinya, dia melaksanakan perintah Allah yang begitu berat. Ketika dia berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itulah doanya tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan Allah kabulkan. Jadi ketika kita sedang berpuasa, janganlah kita berleha-leha. Jangan perbanyak untuk tidur. Perbanyaklah diri kita untuk beribadah kepada Allah. Tadarus, kita berdoa kepada Allah. Kerjakan semua amal ibadah kebajikan. Ini yang harus kita kerjakan ketika kita sedang berpuasa. Jadi doa seseorang yang sedang berpuasa ini mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua yang tidak akan pernah tertolak doanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang sangat jujur, pemimpin yang sangat mementingkan kebutuhan anggota dan rakyatnya. Ketika kita melihat seorang pemimpin di atas, seorang presiden penguasa, kita jarang sekali menemukan seorang pemimpin yang begitu adil. Bisa dikatakan 1 berbanding 1 juta orang. Tapi kita tidak perlu memikirkan mereka semua, kita pikirkan diri kita sendiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita adalah seorang pemimpin. Kita memimpin anggota tubuh kita. Tangan kita butuh pimpinan. Kepala kita butuh pimpinan. Kaki kita pun butuh pimpinan. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita mengeluh kepada Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa keinginan saya tidak terwujud? Kita lihat dan tanya diri kita, apakah kita sudah berbuat adil terhadap diri kita? Pada bulan puasa ini Allah memberikan keadilan kepada kita. Apa? Allah istirahatkan organ pencernaan kita untuk 1 bulan ini, supaya jangan terlalu capek organ pencernaan yang Allah berikan ini. Allah berikan 1 kesempatan, 1 bulan untuk beristirahat, memperbaiki semua fungsi yang ada di dalam tubuhnya ini. Golongan yang ketiga, yang doanya tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dakwatul mazlum, orang yang terzolimi. Orang yang dizolimi ini tidak akan pernah tertolak doanya ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa buruk, doa-doa jelek seorang hamba.
baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Tetapi ketika seseorang ini terzolimi, teraniaya, dia berdoa kepada Allah memohon kejelekan untuk saudaranya itu, maka saat itulah Allah akan mengabulkan keinginannya. Kalau kita tidak mampu yang namanya untuk berbuat dan menolong seseorang, maka jagalah lisan kita, jaga hati kita, jaga tingkah laku kita, jaga perbuatan kita. Jangan sampai apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan ini mampu menyakiti hati orang lain. Ketika seseorang ini sudah sakit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia berdoa, maka saat itu juga Allah tidak akan menunda-nunda apa yang diinginkan orang yang terzalimi tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 3 doa yang tidak akan pernah tertolak ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya tergantung kepada diri kita, semuanya berada dalam diri kita. Apakah kita ingin mengusahakannya ataupun tidak? Ketika kita hanya untuk stop berhenti di situ, maka sudah selesai. Artinya kita sudah tidak butuh dengan Allah. Selama dia masih hidup, maka dia akan tetap hidup. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Usin nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.